Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu dengan saya Ibu Ika, guru IPA di SMP Negeri 1 Atap Kumbak, Lombok Tengah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah melihat kayu dipotong atau kayu dibakar? Kira-kira apa perbedaan perubahan pada kayu tersebut ya? Untuk dapat mengetahui lebih jelasnya, yuk simak video berikut karena kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian sudah siap? Let's go! Capaian pembelajarannya adalah membedakan perubahan fisik dan kimia serta memisahkan campuran sederhana. Dengan tujuan pembelajaran dari video ini adalah agar kalian dapat 1. Membedakan perubahan fisika dan kimia, 2. Mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia. Ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan fisika, yang kedua, perubahan kimia, dan yang ketiga, identifikasi perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yuk kita pelajari perubahan fisika terlebih dahulu. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang hanya dapat dilihat dan diamati tampilan fisiknya saja. Pada perubahan fisika, materi sebelum dan sesudah perubahan sama sehingga tidak terbentuk zat baru. Apa saja ciri-ciri perubahan fisika? Yang pertama, terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud bisa kita lihat pada es yang meleleh menjadi air apabila kita letakkan pada ruangan yang bersuhu lebih tinggi. Dan air tersebut bisa kembali menjadi es apabila diletakkan di freezer. Selanjutnya adalah terjadi perubahan bentuk. Perubahan bentuk pada perubahan fisika adalah perubahan yang masih bisa dikenali zat aslinya. Seperti contohnya kayu yang berukuran lebih besar, kemudian dipotong menjadi kayu yang berukuran lebih kecil. Ciri selanjutnya adalah terjadi pelarutan. Perubahan fisika juga dapat kita lihat ketika kalian mencampurkan gula ke dalam air. Istilah yang digunakan adalah melarutkan. Mengapa melarutkan gula dalam air termasuk ke dalam perubahan fisika? Hal ini karena dalam larutan gula tidak terbentuk zat baru. Sifat air masih terlihat karena air dapat kita tuang dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga kalian bisa merasakan air menjadi manis. Artinya, sifat gula sebagai materi tetap dan tidak berubah. Selanjutnya, kita belajar tentang perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan pada suatu materi yang kemudian menghasilkan zat baru. Apa saja ciri-ciri perubahan kimia? Yang pertama, terjadi perubahan warna, seperti contohnya pada kayu yang berwarna coklat, kemudian berubah menjadi berwarna hitam setelah dibakar. Yang kedua, terbentuk gas. Beberapa perubahan kimia menghasilkan gas karena reaksi kimia yang terjadi, seperti pada proses pembusukan makanan atau buah-buahan yang memunculkan bau karena terbentuknya gas amonia. Yang ketiga adalah adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada ledakan kembang api menghasilkan cahaya dan panas. Nah, cahaya dan panas merupakan dua bentuk energi. Yang keempat, terjadi endapan. Pada perubahan kimia, terjadi endapan karena suatu zat sudah tidak bisa larut lagi. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang dipengaruhi oleh larutan itu sendiri. Contohnya, pada perak nitrat yang dicampur dengan natrium klorida akan menghasilkan natrium nitrat dan endapan berwarna putih perak klorida. Selanjutnya, yuk kita identifikasi perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gambar paku berkarat. Yang kedua, ada gambar air mendidih. Yang ketiga, gambar menyalakan korek api. Yang keempat, gambar melarutkan garam. Yang kelima,
gambar membuat kue. Dan yang keenam, gambar memecah batu. Nah, adik-adik, ayo kita identifikasi dari keenam gambar tersebut, berapa gambar yang termasuk perubahan fisika dan gambar mana saja yang termasuk perubahan kimia. Bagaimana adik-adik? Sudah siap kita cek bersama jawaban kalian? Yuk, kita mulai. Yang pertama, perubahan fisika dulu ya. Dari keenam gambar tersebut, yang termasuk perubahan fisika adalah 1. Gambar air mendidih. Yang kedua, gambar melarutkan garam. Dan yang ketiga, yaitu gambar memecah batu. Selanjutnya, untuk perubahan kimia, yang pertama adalah gambar paku berkarat. Yang kedua, gambar menyalakan korek api. Dan yang ketiga, gambar membuat kue. Berapa skormu? Untuk kalian yang menjawab benar 5-6 gambar, Ibu ucapkan selamat. Kalian hebat. Untuk yang menjawab benar 3-4 gambar, bagus. Tetap semangat ya. Untuk yang menjawab benar 1-2 gambar, jangan menyerah. Kalian bisa menonton ulang video ini dari awal agar kalian paham ya. Tetap semangat, Ibu percaya kalian pasti bisa. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan menyenangkan ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!